Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua PDM hadir, alhamdulillah Bapak Haji Zarmi yang selalu aktif. Saya berjumpa beliau itu di mana saja. Ini perjumpaan formal itu mungkin sesekali, non formalnya yang banyak. Mulai dari di luar, dari kopi sampai bandrek dan lain-lain. Dan itu perlu dijaga dan itu perlu dilestarikan. Itu yang membuat kita semuanya cair, membuat silaturahmi itu selalu terjalin di antara kita. Ketua PDA Bunda Indrastuti, alhamdulillah beliau super aktif baik di kota maupun di cabang-cabang. Alhamdulillah. Dan tentunya seluruh PDM yang hadir. Ini hadir Buya Dr. Asmalti yang sekali ini saya jumpa secara formal. Yang tidak formalnya kayaknya banyak. PM yang lain dan semuanya saja barangkali tak elok kalau tak disebut ya. Dan seluruh PDA yang hadir banyak ya. Ukhuratul imtihaniyah. Nah, apa? PDM atau pengurus ya? Atau PDA ya? Iya PDA. Iya. Dan seluruh PCM, PCA yang hadir. Ini lazismu yang luar biasa ini, punya gagasan ngaji, ngopi, terakhir bagi-bagi. Ngaji, ngopi, happy, bagi-bagi. Itu luar biasa itu. Pak Andi motivator yang ini rencananya itu waktu saya ngopi di rumah beliau, di ruko beliau itu. Langsung berikutnya action betul itu gara-gara ngopi itu Pak ya Pak Adik ya, gara-gara ngopi di ruko beliau itu punya kedai kopi yang bagus di Legenda Malaka belakang, yang tak tahu harus tahu. Hidupkan kedai kopi kawan kita, walaupun saya sesekali ya karena jauh ya, sesekali saya mampir Pak ya. Jadi kalau ada kawan-kawan punya kedai kopi, sampaikan di grup, kita mampir, budayakan. Walaupun kadang-kadang ada yang menyampaikan saya punya mie ayam, saya belum sempat mampir, dah tutup duluan, ada juga. Kita ngajinya santai saja, tidak serius sekali ya. Sementara grup tutup dulu, nggak usah ikut grup. Ya kita nengok ngaji dulu, nyantai aja. Kalau ngaji dengan saya tuh santai saja sambil ngobrol, ya dan lain-lain lah. Jadi itu. Jadi kalau yang ditiban silahkan ngopi di Aisyah, masih kan Bu? Di Aisyah Center, menikmati lezatmu. Wah, betul tak? Masih buka tak? Jangan-jangan dipromosikan dah. Karena kadang-kadang kita ini mendatangkan segitu banyak, rupanya tak sanggup juga kita ya kan? Nah, itu bisa langsung ambil. Ya, dia baik siap saji maupun siap bawa pulang ya. Siap saji makan Indomie di saat kok Indomie. Lezatmu. Lezatmu. Dan saya sekarang sudah menikmati mimu dan lezatmu Bu. Di rumah itu standby mimu. Dan kemarin saya jumpa dikasih kawan yang sedang mempromosikan lezatmu itu. Saya bandingkan antara mimu dan lezatmu, sama-sama enak dan sama-sama lezat. Nah, ini produk kita. Ini ngaji loh, sudah masuk poin ini sebenarnya. Ya. Siapa lagi punya kedai kopi? Ada nggak? Nggak ada. Ya, saya itu udah aku siarkan tadi. Kalau bisa bayar, jangan gratis. Gratis. Oh, promo dulu. Promonya gratis dulu. Kalau udah ketagihan, bayar. Gratis pulangnya dikasih buku 555. Nah, itu ya, mimu dan lezatmu silahkan. Saya sudah mengkonsumsi dua-duanya di rumah standby Pak. Agak mahal sedikit,
satu milik persyarikatan, yang kedua karena memang kualitasnya juga informasinya memang luar biasa, informasinya bagus. Para tokoh ulama, para mubalik yang hadir. Ini ada Ustadz Firdaus. Ini saya tadi izin Bu, sebelum naik saya izin beliau karena ini kursi beliau. Setiap Senin malam ya. Senin malam. Iya, makanya kadang mohon maaf saya itu ngaji di mana-mana pakai yang tinggi ini saya nggak mau. Mohon maaf yang di Nurul Ikhwan itu saya dikasih begini Bu. Saya nggak mau, itu kursi siapa itu? Saya pakai lesian begini Bu, jujur lillahi ta'ala saya. Tapi saya sudah izin beliau tadi, silakan gitu kan. Saya naik di sini. Ada Ustadz Suaib, ada Ustadz Asmaldi, ada Ustadz Syahbandar, Ustadz Nur Salim, siapa lagi ya? Ustadz Salim Fikri nih, yang jarang-jarang tampil lagi sekarang. Jadi saya sekarang di Muhammadiyah itu berbangga Bu, sekarang Ustadz kita banyak dan solid. Ya terima kasih Bu. Jangan iri di depanmu kayak gini. Jangan iri di depan tuh kayak gini dong, tempatnya tinggi, dikasih kuenya banyak lagi. Padahal udah tahu tak akan pernah makan kalau di sini nih. Mau dikasih menu yang paling bagus pun tak akan makan itu, dan pasti butuh bawa balik lagi. Tadi malam tuh saya Isra Mi'raj 2 tempat. Percaya nggak, 2 tempat saya itu dikasih jeruk yang besar-besar ini deh. Tak akan makan juga, menurut saya ceramah makan jeruk saja. Bawa balik lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berbangga sekarang banyak Ustadz di Muhammadiyah ini. Jadi dengan seiring berjalannya cabang kita dan ranting kita yang luar biasa, baik PCM, PCA, berjalan terus pengajiannya, kecuali yang tidak berjalan ya. Berjalan semua kecuali yang tidak berjalan. Masih ada sih beberapa yang tidak berjalan. Kalau Sekupang udah bikin terobosan, itu PCM, PCA jadi satu. Nah bagus itu, bagus itu. Jadi lebih efisiensi dalam segala hal. Dan PCM-nya biasanya lebih aman. Kuenya selesai, yang lain-lain selesai. Dan saya harap kalau bisa pengajiannya itu rutin, ya, jangan hanya mendekati pemilu, habis pemilu jalan lagi. Pak, sebelum pemilu banyak datang, setelah pemilu sepi-sepi saja. Kalau PDM saya akui sudah berjalan di beberapa PCM, Batam Kota dan lain-lain, alhamdulillah itu memang sebuah kajian rutin yang memang sudah berjalan. Ya. Nah kemudian juga kepada seluruh rekan-rekan ortom, rekan-rekan ortom yang hadir ini banyak, saya berbangga sekali. Pengajian PDM yang dilakukan pagi ini umurnya itu bervariasi, ada yang senior, setengah senior, ada junior dan ada yang junior banget. Itu menandakan bahwa kaderisasi kita jalan. Ya, kaderisasi kita jalan. Ini sangat berbangga. Ya. Dan kadang saya lihat di berbagai tempat itu, ya, terutama kajian subuh itu rata-rata senior semua. Nah, itu PR kita. Namun ada juga beberapa tempat kajian itu bervariasi umurnya. Itu yang paling bagus. Karena kaderisasi otomatis akan jalan. Ini sudah saya sebut semua tadi ya, nggak ada yang terlewat ya. Itu dulu, poinnya di situ dulu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita langsung pada kajian kita, yakni terkait dengan tema yang sudah kita angkat, yakni tentang dengan Isra Mi'raj, apa transformasi keilmuan dan apa terakhir apa ya, iman. Oh ya, iman. Transformasi keilmuan, peningkatan iman. Bicara Isra Mi'raj itu ya,
bicara Isra Mi'raj itu tidak akan terlepas dari Quran surah Al-Isra ayat 1. Ya, walaupun tadi yang dibaca lain itu nggak apa-apa. Ya, Yasin. Ada hubungannya kok semuanya? Ada hubungannya itu. Ya. Ada hubungannya antara ayat Quran 1 dengan yang lain. Dan perlu saya sampaikan dulu, sering masih banyak anggota Muhammadiyah nanya, boleh nggak Muhammadiyah Isra Mi'raj? Boleh nggak boleh Nabi? Kalau nggak boleh ya udah judulnya diganti, bayarnya diganti. Kalau memang ribut itu kajian bulanan selesai toh. Bukan ibadah nih, bukan sholat, bukan haji, bukan umroh. Mau ngajakan ya syukur, kalau nggak ngadakan ya kebangetan, gitu kan begitu. Ya, kalau masalah ribut, masalah istilah ya diganti saja, flyernya diganti, pengajian bulanan tentang Isra Mi'raj, selesai kan? Selesai. Tapi intinya adalah berkumpul seperti ini. Ya. Nah, jadi bicara tentang Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ayatnya sangat masyhur, ya, terutama dari para ustadz ini semua. Ya, ini kalau wajah-wajah sebelah kanan saya ini para ustadz semua ya, yang hampir semuanya adalah anggota Persatuan Mubalik Batam. Ya, ini semuanya nih kader-kader Muhammadiyah itu semua PMB semua ini, Bu. Mulai dari Ustadz Asmalti, Ustadz Nur Salim, Ustadz Suaib, terakhir Pak Bustomi, dia udah masuk itu. Ustadz Firdaus, semuanya ya. Pak Ustadz Sabantar apalagi mantan ketua lagi. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam bahasa kita, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, bahasanya begitu. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yakni siapa? Yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini didahului, diawali dengan kata Subhana yang berarti Maha Suci. Berarti memang kisah Isra Mi'raj itu memang harus didekati dengan keyakinan, dengan keimanan. Ya, itu kuncinya dulu. Apalagi kalau kita didekati dengan keimanan, itu sangat logis cara keimanan dulu. Karena beliau sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, layaknya Nabi dan Rasul sebelumnya, juga punya mukjizat dan juga keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul sebelumnya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah mampu menundukkan angin. Ya, mampu menundukkan angin. Jadi dikatakan bahwa ketika Nabi Sulaiman itu, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan di waktu pagi setengah hari, itu bandingannya 30 hari orang pada umumnya saat itu. Karena memang mampu menundukkan angin, jadi berjalan dengan angin. Berjalan di waktu sore, setengah hari sore, sama dengan 30 hari pada umumnya. Memang beliau adalah Nabi dan Rasul, manusia pilihan yang Allah berikan kelebihan-kelebihan di antara manusia yang lain, karena manusia pilihan. Itu dulu, startingnya dari situ. Sama halnya dengan Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah lautan. Ini kan dengan tongkat beliau, ya. Karena memang beliau Nabi dan Rasul yang punya mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan kerasulannya, menunjukkan kenabiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak mempan dibakar dengan api, ya. Karena memang Allah berikan kelebihan, berikan mukjizat kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul untuk menunjukkan kenabiannya. Makanya dalam Al-Quran itu kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginkan, selamatkan Ibrahim. Jadi api yang secara umumnya itu adalah panas, membakar,
maka karena kehendak Allah maka api menjadi dingin seperti AC. Kan begitu. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, didekati dengan keimanan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir juga punya kelebihan, punya kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk menunjukkan kenabiannya. Jadi suatu ketika di salah satu peperangan, ya, di peperangan Khandaq kalau nggak salah, perang Parit itu ya, Parit itu Khandaq ya, Khandaq. Jadi waktu itu kaum muslimin terembargo, ya, terembargo. Ini bicara keimanan dulu. Terembargo oleh musuh yang mengepung kota Madinah. Dalam sirah itu diceritakan kelaparan terjadi di kaum muslimin, ya. Nah, ternyata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi itu ingin menjamu seluruh kaum muslimin yang jumlahnya ribuan. Nah, kemudian Nabi itu, ya, memotong anak kambing, bukan kambing lagi, anak kambing, ya, dan sedikit nasi, ya, begitulah kira-kira, sedikit gandum, yang dalam hitungan matematika, dalam hitungan logisnya hanya untuk beberapa orang saja, ya, beberapa orang saja. Tetapi atas kehendak Allah yang hanya untuk 10 orang saja, itu bisa mencukupi ribuan umat muslim saat itu. Kan biasa kita kalau mengadakan kegiatan, termasuk pengajian Ahad pagi ini kan diperkirakan berapa orang yang datang, betul tak? Berapa orang yang datang, kuenya berapa, ya? Yang pasti dikhususkan untuk penceramahnya pasti sih 1 piring ya. Ini yang datang kira-kira 100 orang. Ini sekian kuenya, sekian kopinya, sekian tehnya, sekian air minumnya, ya. Tapi biasanya kalau pengajian itu tak pernah kurang lebih, ya. Biasanya tak pernah kurang. Karena kalau pengajian biasanya orangnya nggak begitu banyak, kecuali kalau lagi banyak, kan begitu. Ya, ini kalau didekati dengan keimanan, ya, bahwa yang makanan hanya untuk beberapa orang tapi cukup untuk ribuan orang, itu Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang waktu itu memang sungguh di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan, di mana dari Mekah ke Palestina, ya. Kalau dalam riwayat itu ada 2 riwayat. Saya baca dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, Siratul Mustafa, tulis oleh Hamid Al-Husaini, ada 2 riwayat. Satu berangkat dari rumah Ummu Hani, sepupu beliau. Satu riwayat berangkat dari Hijri Ismail. Dalam riwayat itu ceritakan dari Hijri Ismail itu Nabi tertidur, dibangunkan malaikat Jibril, ditepuk kakinya, tidur lagi, tepuk kakinya, sampai 3 kali. Intinya sama-sama dari Mekah. Maka Isra Mi'raj itu kan, Isra itu dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena entah di rumahnya Ummu Hani atau Hijri Ismail sama-sama di Masjidil Haram sekarang itu, masuk dalam lingkungan Masjidil Haram, tak jauh dari Ka'bah itu juga. Maka bagi yang pernah ke sana itu, ya, itu bisa tahu dulu rumah Abu Jahal itu daerah situ, ditunjukin sama Mutawinya rumah Abu Lahab situ, itu tempat apel-apel polisi itu rumahnya Abu Jahal, macam-macam lah pokoknya. Kan memang tak jauh di lembah itu di Mekah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang keluar dari kebiasaan yang mana dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu kurang lebih 2 bulan. Berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan dengan berkendara jalur umum, onta atau kuda. Karena waktu itu yang ada onta dan kuda, belum ada motor, belum ada mobil dan lain sebagainya untuk waktu itu. Nah, ini Isra Mi'raj
ya, yang memang secara fisik dan ruhnya itu cukup beberapa saat dalam satu malam. Ini kan keluar dari kaidah umum waktu itu, karena memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ayat ini subhanalladzi asra bi abdihi. Artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang berjalan bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya seekor semut. Semut itu binatang yang sangat kecil. Dia berjalan ya dari Masjid Hamka ke SP Plaza kira-kira berapa jam ya? Kalau semut berjalan dari Hamka ke SP Plaza berapa jam? 2 hari sampai nggak kira-kira? Belum tentu. Tapi bedanya semut yang ada di kue itu Bapak Ibu sekalian, kuenya udah habis ya? Habis. Kuenya udah habis. Ini jangan diambil untuk pajangan dulu. Kue yang ada semutnya, kemudian kita ngambil kue, terikut pula di baju kita. Jangankan ke SD Plaza Pak, ikut ketua PDM ke Bengkong cukup 20 menit Pak. Itu kalau semut. Karena memang semut bukan berjalan, tapi semut diperjalankan. Betul? Logikanya begitu. Sama dengan kita, ya. Kalau sudah naik pesawat dari sini ke Jogja cukup 1 jam 20 menit. Itu kita. Kalau kita berjalan sendiri, ya Allah alam, ya. Entah sampai atau tidak itu. Orang muktamar aja pakai kapal aja berhari-hari. Kemarin siapa yang muktamar naik kapal ya? Termasuk ketua PDM, belum ketua waktu itu ya. Belum ketua dia, maka dia naik kapal. Kalau udah ketua PDM mungkin naik pesawat dia. Kemarin naik pesawat dia ke Jogja karena udah ketua PDM. Sebelumnya dia naik kapal berapa? Waduh, orang saya sudah di Solo berhari-hari, dia masih di Kendal tuh. Masih ngebis lagi. Nah, kalau Kendal itu ada rumahnya Pak Ardi sana. Bahkan mbahnya mungkin di belakang sana. Baru datang, terima kasih kader muda yang rajin ngaji dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang didekati dengan keimanan. Didekati dengan keimanan. Nah, belum lagi didekati dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang diperjalankan oleh Allah itu bersama malaikat Jibril dengan mengendarai seekor buruk ya. Maka dalam tafsir Jalalain itu dikatakan demikian, bahwa Nabi itu mendapatkan kelebihan fa'an ama alaihi bil Isra. Nabi itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada beliau, kepada Nabi itu bil Isra al mustamili ala istima'ihil anbiya. Jadi perjalanan Isra, dan di situ beliau berjamaah bertemu dengan para nabi ala istima'ihil anbiya. Wa urujahu ila sama'id ya, wa urujahu ila sama'. Kemudian mi'raj, naik, dalam bahasa begitu ya. Wa urujahu ila sama'. Kemudian juga beliau itu naik ke langit-langit ya. Ke langit. Baru yatun ajaibal malakut. Dan juga melihat keajaiban alam malakut. Jadi kegaiban ditampakkan oleh Allah kepada beliau ya. Dan beliau mengatakan demikian dalam riwayat Rawahu Syaikhan bilang fil Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafal Muslim, dan dikutip oleh pengarang tafsir Jalalain ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan demikian ya, bahwa dalam riwayat ini beliau ditemani ya Fasarobi hatta ataitu ya Baitul Maqdis. Nah, jadi
Jadi ditemani oleh siapa? Ataitu bil buraq, aku mengendarai seekor buraq wa huwa dabbatun abyadun fauqal himar dunal biwar. Kita rujuk teks dulu. Kalau ngaji itu rujuk teks dulu, baru terakhir nanti hikmah. Jangan tiba-tiba menjadi hikmah gitu. Harus runtut ya. Karena ngaji harus ada teksnya. Rujukannya di mana? Yakni kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa ataitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadun fawqal himar dunal biwar. Aku mengendarai buraq, yakni dabbatun abyadun. Apa itu? Binatang yang putih. Ya. Fawqal himar dunal biwar, di atasnya himar tapi bukan biwar, sejenis kuda, tapi lebih kecil daripada kuda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasanya Subhanalladzi asra bi abdihi tadi, Allah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini, ditemani oleh malaikat Jibril dengan seekor binatang yang namanya buraq, kendaraan waktu itu. Ya, kendaraan waktu itu. Namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul. Ya, kendaraannya itu tentunya ya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu belum punya yang lainnya manusia pada umumnya onta dan kuda. Tapi beliau sudah punya, diberikan oleh Allah kendaraan yang namanya buraq itu dalam perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Nah, kalau sekarang ya kendaraannya pada umumnya ya macam-macam. Ada motor, ya. Kalau dulu kan sepeda, sekarang motor, mobil. Apa yang lebih fleksibel lagi? Tak punya motor, tak punya mobil, tapi sering naik mobil. Mungkin bisa Grab, ya. Itu kendaraan umum. Ya, dan ini kendaraan yang di luar umumnya, ya, di luar umumnya. Ya, ini bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi karena tadi dikatakan sebagai transformasi keilmuan, saya membaca tulisannya Profesor Agus Purwanto. Ini kalau nggak salah kawannya Pak Imam Bahroni. Beliau profesor di ITS Surabaya yang kader Muhammadiyah, salah satu kader tarjih. Beliau ini santri yang ambil jurusan fisika. Santri betulan, santri yang memang memahami kitab gundul dia. Pesantren. Bahkan punya pesantren sains yang ada di Sragen, kalau nggak salah kolaborasi begitu. Ya. Jadi santri yang keahliannya di bidang fisika. Saya pernah membaca buku beliau tentang cara cepat membaca kitab gundul, itu ada dia. Kitab gundul begitu. Itu dulu waktu saya masih kuliah dulu. Agus Purwanto, dia seorang santri kemudian kuliah sampai ke Jepang, di Hiroshima kalau nggak salah. Ini kader kita. Ada satu grup saya di Majelis Tarjih kalau nggak salah. Jadi beliau mendekati dengan teori relativitas khusus. Nah, begitulah kira-kira. Dengan menghitung begini, malaikat itu kan diciptakan dari cahaya, kan begitu. Kan malaikat itu min nur. Kalau jin itu min naris samu, dengan api yang dipanaskan. Kalau manusia min turab, dari tanah. Jadi analogi beliau bahwa Jibril ini dari cahaya. Sementara teori fisika mengatakan bahwa cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi wajar dong kalau malaikat itu sebentar di sana. Maka kalau kita melihat kisah ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu yang pertama itu, ya Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Itu kan ketika beliau mendapatkan wahyu itu, malaikat merangkul beliau, mendekat beliau. Nah, kemudian ketika selesai beliau naik ke puncak bukit, ya, puncak bukit. Tiba-tiba malaikat Jibril ada di ufuk langit. Dia itu wajar, malaikat itu gerakannya cepat. Sekilas yang melihat cepat, ya, karena memang dasar penciptaannya adalah cahaya. Ya, cepat. Beda dengan kita, Pak, kita dari tanah. Ya, dari tanah. Gerakannya agak lambat, tapi kan pikiran manusia luar biasa. Akalnya mampu menciptakan pesawat, mampu menciptakan handphone, bahkan sekarang yang terbaru bisa video call. Apa yang terjadi di sini
langsung bisa dilihat di sana. Bahkan belum terjadi sudah dibaca duluan OTW. Hebatnya Pak. Dulu nih generasi Bu ini nih, saya punya positive thinking ini. Kalau mau surat-surat dengan Pak Roni, 2 minggu baru bisa baca. Kecuali satu kampus ya. Pak Zarin ini aku yakin dulu Pak Ketua BDM itu yakin itu kalau mau ingin kabar dari sebaliknya, entah orang tuanya, entah kawan dekatnya, saya juga nggak tahu. Itu 2 minggu butuh waktu pergi surat itu dengan yang kilas khusus Rp700. Ini yang generasi ini tak ngerti nih. Saya pun paham lah. Makanya contoh-contohnya aku kombinasikan. Yang biasa seminggu itu Rp300. Dibaca, yang bagus-bagus kan ceritanya kan ditaruh di bawah bantal. Ini kalau ketawa berarti melakukan itu. Kalau nggak ketawa nggak paham betul ini. Maka saya katakan tadi generasinya generasi yang bercampur ya, yang berjenjang ini luar biasa. Kalau saya generasi di antara dua itu, ya generasi dua itu. Mainannya juga mainan dua itu. Ya, jadi generasinya yang saya kedua-duanya masih mengalami semuanya. Jadi nggak begitu gagap sekali lah kira-kira. Itu dulu. Itulah hebatnya manusia ya kan. Walaupun gerakannya lambat tapi pikirannya luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman waktu itu bisa berjalan setengah hari 1 bulan ukurannya, lah manusia sekarang. Ya, dengan angkanya ciptakan pesawat dari Arab Saudi ke Indonesia cukup 9 jam. Bandingannya berapa? Jadi artinya mukjizat itu sesuai dengan konteks zamannya. Zaman Nabi Muhammad mukjizat terbesar ada Al-Quran, akan selalu update Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk Isra Mi'raj yang kita bincangkan ini, dari berbagai macam pendekatan keimanan masuk, ilmu pengetahuan sangat masuk. Sangat masuk. Kebetulan Nabi dengan Buraq, ya, dengan malaikat Jibril yang tidak cahaya, manusia ciptakan pesawat. Ciptakan pesawat. Jadi pagi ini di Jogja, pagi ini di Jakarta, siang nanti sudah bisa pengajian itu kalau niat itu kan kira-kira. Tadi kemajuan manusia luar biasa. Informasi yang sangat cepat dulu, nunggu dulu 1 minggu, sekarang. Kemudian di tahun 96, 99 itu dengan telepon apa itu di wartel ya, wartel setiap gang itu. Kalau ketawa berarti mengalami dia. Kalau diam tidak paham dia. Terakhir saya lihat wartel itu 2004, 2005. Ya. Itu manusia. Semakin canggih manusia, semakin bisa mendekati ilmu pengetahuan dengan apa yang terjadi masa lalu. Dianggap luar biasa masa lalu, sekarang sebagai pendekatan ilmu pengetahuan bisa saja masuk. Nah sekarang, ya, jadi sekarang ini apa yang terjadi sekarang langsung online dia. Kuliah bisa online. Ya, kuliah beberapa kelas bisa gabung jadi satu. Itu kan sekarang. Ya, itu saya katakan tadi. Apa yang terjadi sekarang bisa tidak di sana, bahkan belum terjadi sudah dibaca orang lain OTW pengajian, itu kira-kira. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pendekatan keimanan dan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, jadi 2 pendekatan sudah. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan ini panjang nih, hadisnya ini panjang nih, ada 1,5 halaman. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Isra Mi'raj itu yang dikatakan tadi wariyatun ajaibal malakut, melihat keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah. Ya. Bahkan di dalam ayat ini linuriyahu min ayatina, yakni ajaib qudratina, yakni keajaiban ketentuan kami Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Dalam kisah Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian merujuk pada teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ini Rasulullah itu bertingkat-tingkat bertemu dengan ruh-ruh para nabi terdahulu. Ya. Nah, jadi di situ bertemu dengan beberapa ruh para nabi. Ya. Di antaranya Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan juga
Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan mereka, bertemu ya. Nah kemudian ini yang menjadi inti. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Sidratul Muntaha, ya Sidratul Muntaha. Sedang banyak bertanya Sidratul Muntaha itu apa? Kalau kita lihat ya sidro itu apa buah daun bidara, muntaha itu tempat terakhir. Tapi kalau saya membaca misalnya di beberapa website seperti NU Online dan juga bisa lihat dalam beberapa kitab tafsir itu adalah kebijakan atau wisdom yang tertinggi. Ya. Itu terjemahnya begitu. Ketika sampai kepada kebijakan wisdom yang tertinggi ya. Jadi muntaha itu kan yang terakhir, maka banyak sekali istilah Sidratul Muntaha dalam Al-Quran ya. Ila rabbika muntahaha misalnya begitu kan. Nah jadi itu adalah kebijakan wisdom yang paling tinggi bagi seorang nabi, terutama kebijakan tertinggi. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan wahyu sholat 50 kali sehari semalam ya. Maka beliau mengatakan wa aufa wa furidu alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan ya. Ya, jadi dalam hadis ini dikatakan aku, kata Rasulullah, fa auhallahu ilayya. Ini hadisnya panjang, kalau saya baca nggak cukup 1 jam bacanya. Saya ambil ending akhirnya saja ya. Ini saya kutip dalam kitab tafsir Jalalain ketika menafsirkan Al-Isra ayat 1. Ini saya endingnya saya ambil. Fa auhallahu ilayya ya. Wa auha wa farada rabbuka alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan. Jadi bahwa aku mendapatkan ya, intinya Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya fi kulli yaumin wa lailatin, pada sehari semalam itu khamsina sholatan, 50 kali sehari semalam. Enggak kebayangin Bu kalau dalam 24 jam kita sholatnya 50 kali. Kira-kira sempat enggak yang lain? Setengah jam sekali sholat. Gak sempat kajian PDM Bu. Gak sempat. Apalagi bikin kue, gak sempat Bu. Bikin kue itu prosesnya panjang ya. Jangankan kue Bu, saya lihat orang bikin mie itu kan sederhana ya. Kecuali mie rebus ya gampangnya cepet ya. Orang bikin hidangan mie goreng itu ternyata prosesnya berkeringat, saya tengok itu. Gak cukup setengah jam itu Bu, gak cukup ya. Apalagi ngerjain kerjaan yang lain, apalagi jadi tim sukses nggak sempat lagi. Jadi tim sukses nggak sempat lagi Pak, setiap setengah jam sholat tuh. Ini kalau merujuk ini dulu, ya. Jadi nggak bisa, kalau ngopi bisa. Kalau ngopi itu tadi saya tanya dulu, ada kopi datang, Pak Ketua PDM sambutan kan nggak tahu, pokoknya anggap saya sambutan, ambil kopi sendiri. Penceramah Muhammadiyah itu begitu Pak. Ya, nggak usah diambilkan, ambil sendiri. Sudah tahu ngambil dikasih lagi, memang luar biasa. Jadi egaliter di Muhammadiyah begitu Pak, egaliternya begitulah. Ya, jadi ini kebayangin 50 kali sehari semalam tuh prosesnya demikian. Karena ngaji ya saya sampaikan, kalau cerita ini sudah semuanya tahu. Ya kita merujuk teks hadis dari Bukhari dan Muslim dengan lafal Imam Muslim. Jadi makanya kita kalau membaca ini kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam itu kalau begitu. Karena begini, setelah beliau bercerita mendapatkan wahyu sholat 50 kali sehari semalam, ya, maka beliau mengatakan demikian. Kemudian aku turun, fanazalat hatta intahaitu ila Musa. Kemudian aku bertemu dengan menghadap Nabi Musa alaihissalam, faqala, maka Nabi Musa mengatakan demikian. Ya, jadi setelah beliau bercerita mendapatkan wahyu 50 kali sehari semalam, kemudian turun intahaitu ila Musa. Aku ini menghadap Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ma farada rabbuka ala ummatika. Ya. Apa yang telah diwajibkan, wahai Muhammad, ma farada rabbuka, apa yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu, wahai Muhammad,
Karena ka di sini faradarabuka ala umatika, untuk umatmu. Qultu, aku menjawab, kata Rasulullah, khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin, yakni sholat 50 kali sehari semalam. Jadi ada dialog, ada kisah teologis waktu itu yang ini benar-benar terjadi karena didekati dengan keimanan. Ada dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa setelah bertemu dengan Allah menghadap Nabi Musa. Ini dikatakan hatta intah itu ila Musa faqala ma faradarabuka ala ummatika qultu khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Qala, maka berkata Nabi Musa, irji ila rabbika, irji ila rabbika fa as'alahu tahfifa fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Jadi hai Muhammad, kembali ke Tuhanmu, kata Nabi Musa, kembali ke Tuhanmu, fa as'alahu tahfifa, minta diskon. Jadi yang minta diskon itu bukannya kita nak belanja, Bu. Ternyata sholat pun diminta diskon kita. Itu rekomendasi Nabi Musa AS. Jangan 50 kali sehari semalam. Berat itu. Kata Nabi Musa itu, fa inna ummataka la tutiqu dzalik, tak akan mampu umatmu itu. Apalagi umat Nabi Muhammad itu kan kecil-kecil ya, Bu ya. Umurnya pendek. Kalau umat terdahulu, kaum Iram itu, walaupun itu perdebatan, saya baca dalam kitab tafsir Al-Ibris yang disusun oleh Kiai Bisri Mustafa itu, ada dua pendapat di situ. Kaum Iram itu tingginya 400 dhira', 200 meter. Paling rendah itu 300 dhira', 150 meter. Namun dibantah oleh yang lain, itu tidak benar. Yang benar itu orang Nabi Adam aja umurnya situna dhira'an. Berapa? Hadis sahih mengatakan situna dhira'an tinggi Nabi Adam alaihissalam itu 60 hasta, kalau boleh sekitar 30 meter. 30 meter itu kalau ke belakang Padang nggak payah-payah pakai, kalau kita sekarang ya kita nggak mau itu ya, nggak usah pakai pom-pom ya kan, cukup aja pakai galah dan bismillah Allahu akbar sampai itu. Kalau cuma SP ke sini ya, ke biji kopi ke sini, tak payah naik mobil Pak, melangkah aja, balik jungkir aja begini selesai itu ya, kalau konteks sekarang. Jadi memang dalam hadis itu dikatakan bahwa hadis sahih itu Nabi Adam itu tingginya situna dhira'an, kemudian setelah itu lebih kecil lagi. Walaupun dalam tafsir Al-Ibris dinukil dengan menukil tafsir di sini, cuma saya belum melihat pula. Itu 400 dhira', minimalnya adalah 300 dhira', yang tinggi betul. Dan umurnya panjang-panjang dulu itu. Nabi Nuh berapa? Fala bisa fihim albasanatin ila khamsina amal, 950 tahun. Dapat murid berapa beliau? Muridnya berapa ya? Umatnya berapa yang ikut beliau itu? Kan enggak banyak juga. 950 tahun. Dapat berapa dalam sejarah itu? Yang ikut naik kapal berapa ya? 80. Rata-rata istrinya aja nggak ikut. Istrinya nggak ikut, anaknya pun nggak ikut. Bayangkan itu. Umur panjang-panjang. Kita nggak kebayangin, itu rata-rata kalau sudah 20 tahun, dapat umur 80, sekitar 10 tahun dapat santri satu itu, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz bikin yayasan di pesantren 10 tahun, muridnya satu. Itu pun degil ya, coba bayangkan. Udah capek bikin yayasan, cari sana cari sini, satu pula muridnya, logikanya begitu. Jadi Nabi Musa mengatakan demikian, umatmu tak akan mampu itu. Siapa bilang di sini? Dokumentasinya di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafal Muslim di sini. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu itu tak akan mampu itu. Ya. Nah kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya. Apa kata beliau? Faqultu rabbi khaffif an ummati. Gitu. Jadi kita bersyukurlah, berterima kasih kepada Nabi
Musa. Tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ketemu Nabi Musa bisa-bisa 50 kali itu. Tapi kan sudah diatur oleh Allah. Jangan, rekomendasi saya balik lagi ke sana itu, ketemu nah, kalau bahasa sekarang udah ketemu PDM lagi itu gitu. Ketemu PDM lagi, nggak usah teruskan nanti belok kemana-mana pula kan. Nah, jadi maka kata Rasulullah SAW ya, Fakutu ya, Robbi khaffif an ummati ya, wahai Tuhanku, diskonlah, kasih diskonlah, khaffif ya, khaffif ya, diskonlah untuk umatku ya. Maka diceritakan ini kemudian diberikan diskon ya, khomsan 5. Oh, jadi dari 50 itu dikasih 5 Bu. Ceritanya begitu panjang memang. Saya lebih banyak membaca teks dulu karena ngaji. Kesimpulannya udah tahu tapi memang harus kita bacakan. Ya. Jadi diskon 5, farojaat ila Musa. Ya. Kemudian setelah diskon 5 ketemu lagi Nabi Musa. Ya. Sama juga. Ya. Terus begitu. Dah, kamu balik lagi. Bahasa begitu. Balik lagi kamu. Maka kemudian Nabi Muhammad ceritakan faroja ila rabbik ya. Dan kembalilah kepada Tuhanmu ya. Fa asalu takfir li ummatika. Nah, Nabi Musa itu mengatakan udahlah ngadep lagi. Minta keringan lagi ya. Fa asalu takfir li ummatika untuk umatmu itu ya. Nah, kemudian intinya ini diceritakan dalam hadis ini ya. Ini bolak-balik dari Allah ke Musa, Nabi Musa ke Allah, kemudian wa yafitu ani khamsan. Nah, jadi kemudian dipotonglah jadi 555, tinggal 5. Ini cerita teksnya begitu. Tinggal 5 Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal 5 sekalipun ya. Itu oleh Nabi Musa suruh ngadep Allah lagi. Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam hadis ini istahya itu aku malu. Nah, itu bahasanya malu lah. Udah 50 jadi 5 kok masih minta diskon lagi, mau jadi berapa? Takutnya bebas pula kan. Asal jangan bebas bersyarat. Repotnya kan bebas bersyarat tuh. Udah 50 jadi 5 kan. Masa minta diskon lagi, kebangetan betul kan gitu kan. Takutnya dibebaskan lagi bebas bersyarat, lapornya lain lagi ceritanya itu. Pakai absen, pakai fingerprint lagi kan. Nah, jadi itu. Bapak-Ibu sekalian, akan tetapi, nah ini senengnya di sini. Akan tetapi, ya. Ya Muhammad, ya, kata Isa, qala ya Muhammad, hiya khamsun shalawatun fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Musa. Karena Nabi Muhammad dah malu, kata Musa udah ya. Qala ya Muhammad, hiya khamsun shalawatun fi kulli yaumin wa lailatin. Itu sholat 5 kali sehari semalam itu ya. Bikuli sholatin asrun, setiap kali sholat intinya 10. Wah, itulah. Jadi dengan demikian dijelaskan iya khamsun shalawatun fi kulli yaumin wa lailatin, itu salat yang 5 kali sehari semalam itu bikuli sholatin asrun, setiap kali salat nilainya 10. Fatilka khamsuna ya, sholatan, dengan demikian 5 kali itu sama dengan 50 kali khamsuna sholatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kecil-kecil begini, kita umurnya pendek-pendek, yang rata-rata 50, 70, 100 sudah agak panjang. Tapi ya, meskipun kita kecil-kecil, ya, ada yang 170 kotor, ya kan? Saya ini 170 kotor, Pak. Saya bukan itu orangnya. Ada juga yang masih 180, ada juga, ya 12. Ada yang 150, ada juga. Itu udah pakai sandal yang tinggi tuh. Ini makanya semakin lama semakin kecil ya. Tetapi kelebihannya banyak. Di antaranya ini, sholat 5 kali bandingannya 50
50 kali. Bahkan banyak waktu-waktu mustajabah itu umat Nabi Muhammad itu. Lailatul Qadar berapa bandingannya? Ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam Lailatul Qadar. Tadi sudah dicicil oleh Pak Ketua BDM. Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Ya. 9 kali bulan Ramadan. Ya. Dan masih banyak lagi. Jumat Sayyidul Ayam, Ramadan Sayyidul Suhur. Ya. Belum lagi sepertiga malam terakhir itu waktu mustajabah. Ya. Kemudian antara azan dan iqamah waktu yang diutamakan. Dan masih banyak lagi kelebihan lain. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umurnya pendek, meskipun kita tinggi bedak, terus tubuh kita nggak begitu besar-besar, tapi banyak kelebihan-kelebihan. Di antaranya yang berkaitan dengan kajian kita adalah 5 kali sama dengan 50 kali. Intinya di antara sekian banyak peristiwa, di sekian banyak apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj itu banyak sebenarnya. Yang paling fenomenal, yang paling viral sampai saat ini adalah sholat 5 waktu itu. Allah berikan wahyu sholat 5 kali sehari semalam kepada kita umatnya ini. Ya. Makanya sholat 5 ini sholat yang diwajibkan, tak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau sunnah yang lain itu memang sebagai pelengkap. Ya. Meskipun tanpa pelengkap kita juga nggak sempurna. Ibarat kita makan gaji UMK. Yang wajib itu 5 itu sama dengan UMK. UMK berapa, Bu? 4.200.000. Ya, tergantung kemampuan Aum juga kadang. UMK kan umum tuh. UMK yang basisnya basic elektronik beda dengan yang basic fabrikasi beda. Basic Aum juga beda lagi. Sesuai dengan kalau Aum sudah kaya dia basicnya bonusnya banyak. Mungkin udah Aumnya tuh gemuk dia, kaya, bisa-bisa setiap hari Minggu ini di absen fingerprint dapat transport. Syukur-syukur kedepannya begitu. Hah? Iya, jadi bukan hanya diwajibkan kalau sudah mampu. Bukan diwajibkan tapi dikasih transport sekali berangkat 100.000. Ini berandai-andai boleh kan? Toh kalaupun belum sampai, yang penting niatnya ngaji dapat pahala. Betul? Nah, insya Allah berkumpul silaturahmi seperti ini, ya. Ini sejanjai Rasulullah itu man ahabba ayyusaha fi rizqihi wa yusa'alahu fi azarihi falyasil rahimah. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, rajinlah silaturahmi, rajinlah ngaji di PDN ini setiap bulannya. Syukur-syukur Aumnya ke depan udah Aum SMA-nya SMK sudah luar biasa, apalagi sedikit juga luar biasa, ya kan? Bonusnya banyak, ngaji. Minimal sekarang kan ngaji, ngopi, happy, dapat sembako. Ya. Yang paling pokok happy dulu lah. Kalau ngaji itu happy, ikhlas kan terlalu tinggi bahasanya. Bergembira dalam Muhammadiyah, happy. Maka saya tagak di mana-mana itu ngaji, ngopi, happy. Wah, itu ikhlas yang paling tinggi, Pak. Bahasa agamanya ikhlas. Kalau kita ngomong ikhlas kan kadang-kadang takut juga kita kan. Happy atau bergembira dalam bermuhammadiyah. Sholat pokoknya 5 kali sehari semalam itu sebagai UMK kita. Karena memang orang yang lembur, orang yang overtime itu wajib menyelesaikan yang UMK dulu. Jam basicnya harus selesai. Saya ini karyawan bertahun-tahun paham betul. Akan dapat hari Ahad, hari Minggu lembur. Ya. Itu syarat wajibnya apa? Jam basicnya harus selesai. Berapa jam itu? Pokoknya yang gaji UMK itu. Nah, kalau ada 1 hari tinggal, mungkin dia sakit, apa mungkin time off atau cuti, nggak bisa ngambil hari Minggu itu. Sama dengan sholat, artinya wajib dulu yang dikerjakan. Ya lucu sekali, sholat sunatnya rajin, sholat wajib ditinggalkan lucu. Ya. Yang wajib itu ditinggalkan berdosa.
kok malah ditinggalkan. Itulah kira-kira. Nah, kemudian yang paling pokok lagi karena udah 10:30 ya, itu intinya sholat di samping kewajiban sudah seyogyanya menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Allah wajibkan, ternyata kita butuh. Sholat itu kebutuhan yang mesti diserap oleh ruh kita. Ibarat jasmani, sehari kita makan 2 kali 3 kali, bahkan ngaji seperti ini dari jauh-jauh kalau tak ada kue, tak ada kopi kan juga kurang lengkap. Bisa-bisa ada yang ngantuk ini. Kalau ada kopi kan nggak ngantuk, kan begitu. Ada kue sedikit, ya tidak akan jadi ngantuk karena kebutuhan jasmaninya begitu. Sama dengan sholat itu kebutuhan rohani. Kalau rohani tak ada sholat, kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, aqimus sholata li dzikri, tegakkan olehmu sholat untuk mengingat aku. Itu kebutuhan rohani, ya kebutuhan rohani. Yang dalam konteks yang lebih luas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah kepentingan sholat. Ya kalau 5 kali itu Bu, dari subuh nanti berjalan ke sana kemari, lupa Allah, datang duhur diingatkan lagi, lupa lagi diingatkan lagi asar, lupa lagi Allah diingatkan maghrib, lupa lagi datang isya, lupa lagi datang subuh lagi. Jadi sepanjang hari ya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga rohani kita terpenuhi kebutuhannya. Dalam hadis itu, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dinukil hadis, ada sahabat bertanya, apa fadilah sholat 5 waktu itu? Kita spesifik 5 waktu ini ya. Apa fadilah sholat 5 waktu ya Rasul? Rasul mencontohkan di depan rumah kita ada kolam renang, ada telaga. Sehari semalam kamu mandi 5 kali, apakah suci? Apakah bersih badanmu? Kata sahabat, bersih badanku. Begitu juga sholat 5 waktu. Itu kebutuhan rohani kita. Allah wajibkan kita butuh sholat itu untuk agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya kira pemaparan saya demikian. Kalau ada yang ingin menyampaikan usulan, menyampaikan masukan, dipersilahkan. Tanpa harus pakai apa, host, nggak usah pakai moderator, langsung saja. Terkait dengan tema kita silahkan. Kalau ada yang menyampaikan, saya yakin yang hadir ini sudah, ya sekarang ini kan orang ngaji itu tanpa, bukan ada yang kosong, semuanya udah penuh terisi, ya, udah penuh terisi. Jadi apa yang barangkali yang saya sampaikan salah, yang saya sampaikan kurang lengkap, tolong dilengkapi. Silahkan saya tunggu kira-kira beberapa menit ini. Masih ada waktu. Monggo. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya untuk yang tadi tentang kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah. Itu kan dijelaskan di dalam kitabnya hewan yang ibaratnya hewannya normal. Apakah ada tambahan-tambahan yang lainnya, misalnya kayak entah ada sayapnya atau apa di dalam kitab? Ya di sini ada sayapnya. Yang pasti secara umumnya fauqal himar dunal bihol. Di dalam hadis ini kan dikatakan bahwa sekali apa sayapnya sekali apa kablak begini langsung sampai, itulah kira-kira. Di sini ada keterangannya Pak Ustaz. Silahkan. Ini salah satu anggota PMB Sabulung. Nah. Ya. Silahkan yang lain. Sampai di Ustaz. Nah. Kalau ada nggak tips-tips yang bisa disampaikan untuk supaya kita yang punya anak-anak kecil ini, untuk anaknya itu sudah bisa ikut sholat tapi dia nggak ini Ustaz, nggak apa namanya? Ganggu ya. Bukan ganggu, lebih kayak mencintai lah sholat. Karena kan kalau umur 7 tahun ke bawah ini masih lari sana lari sini.
boleh nggak Ustaz kalau seandainya kita cuma ajak dia sholat, tapi dia belum memahami makna sholat? Ya, mungkin itu orang pendidikan yang bicara lah. Kenapa ya? Itu umur sekian itu boleh nggak dipaksakan suruh sholat itu? Karena pengalaman saya kalau umur kecil dipaksakan sholat itu memang ya begitu. Takbir ikut takbir dia. Rokaat kedua ketiga lari-lari. Ada yang gontok-gontokan tuh. Allah Akbar. Wah, ada yang ikut salam tapi habis salam ada yang nangis. Ada yang nangis. Ya namanya juga anak-anak. Orang dewasa aja banyak bertengkar terus juga banyak. Ya kadang kita pusing juga. Ya. Anak-anak boleh nggak kalau umur 7 tahun itu diajari sholat? Boleh saya kira ya. Mungkin dengan contoh. Itu orang pendidikan bicara. Sepaham saya boleh sih, saya punya anak juga ya. Dari kecil itu ya memang dibiasakan dia. Dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Diajari sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam hadis itu, walaupun itu hadisnya Hasan atau apa ya. Ini orang ahli hadis yang bicara. Umur 7 tahun perintahkan sholat 10. Pukul tak pukulnya pukul yang bagaimana kita nggak tahu, pukulnya pukul pendidikan atau apa ya. Saya kira memang wajib itu. Pendidikan itu sejak dari alam kandungan. Orang pendidikan semua ini saya akan bicara itu. Kalau di umum saya bicara ini orang pendidikan semua, orang guru semua ya. Jadi pendidikan memang sejak dari alam kandungan sesuai dengan, maka ada psikologi perkembangan dan ini orang pendidikan lebih tahu. Kalau saya simpulkan pengalaman saya pribadi, boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun agak sulit ya, apalagi jamaah di masjid, waduh rumahnya minta ampun bu, ya. Ada selesai sholat bentol-bentol, bonjol ada juga, ada. Orang tua aja ada juga kok gara-gara kunut dan tidak kunut dulu itu benjol, apalagi anak-anak. Nah inilah kira-kira. Jadi barangkali itu Pak Ustadz kepala sekolah ya, lebih tahu. Saya nggak akan ngajari lagi. Saya kira cukup sekian. Ada lagi, ibu-ibu? Monggo bu. Ya. Betul. Ya. Ya. Yang pasti kita harus secara teksnya begitu, berbagai riwayat. Yang berapa dipertanggungjawabkan memang diceritakan dalam ini khomsan jadilah 5, ada naik turun berdudukan. Itu sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mirip kejadiannya. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata pada malaikat, proteslah bahasanya. Ya Tuhanku, apakah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah sementara mereka itu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi kalau boleh saya tangkap, ini sebenarnya teks Al-Quran ini ingin memberikan sebuah iktibar. Tadi dikatakan terbesit ya. Terbesit ya. Bahwa walaupun ini belum saya menemukan, yang pasti ada hikmah yang terbesit di situ. Memang kisah-kisah teologis seperti itu. Bagaimana ciptakan Allah, kenapa nggak sekaligus? Nah, kan dari Al-Quran itu kan Allah menciptakan langit dan bumi itu kan berapa? Dalam 6 masa. Ya, dalam 6 masa. Kenapa nggak sekaligus? Walaupun dalam Al-Quran itu dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kan begitu. Jadi di situ artinya memang terekam dalam Al-Quran dan hadis. Nah, masalah hikmah mungkin dicari juga rujukannya, hikmahnya apa itu. Yang pasti ada terbesit di situ. Apa maksud ayat ini, kenapa diceritakan? Bukankah Allah itu innallaha dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya
Allah tidak akan memberikan beban kepada orang yang tidak mampu, kan begitu. Allah akan memberikan beban kepada orang yang sanggup, ya. Sanggup orang yang menerima beban itu. Sama dengan kisah bagaimana Allah ceritakan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang pasti banyak terbesit di situ, ya, bahwa dalam kisah yang sudah saya sampaikan memang kejadiannya demikian, kisah teologis, ya, yang intinya kalau boleh saya tangkap secara pribadi, orang dari 50 tadi disampaikan jadi 5, kok masih diskon lagi, kan begitu. Dan masih ada terbesit-terbesit yang lain. Tentunya kita cari rujukan lah, kenapa Allah menceritakan demikian. Ini perlu dicari referensi biar kita itu ngajinya berreferensi. Kalau akal saya bisa aja akal, tapi saya terima aja begitu. Ya, tapi dalam kisah juga dalam ketika Allah memberitahukan kepada malaikat tadi, nanti ada juga pertanyaan lagi, Bu. Loh, malaikat itu katanya la yasunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tunduk patuh pada Allah, kok itu protes? Ada yang nanya juga. Qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa oh, katanya malaikat itu nerima, kok ini protes nih. Kadang-kadang enggak perlu dijawab. Nah, yang pasti banyak pelajaran di situ. Intinya qala ini a'lamu malah tak malu. Intinya 5 itu diwajibkan. Kenapa? Dari 50 diceritakan di situ oleh hadis. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Allah lah yang tahu. Kalau mencari hikmah dan itibar, mungkin kita cari referensi dulu lah kira-kira. Referensi dulu yang cukup bahas itu kan sebelum menemukan itu. Terima kasih, Bu. Ada lagi, silakan. Monggo silahkan yang lain. Suasananya ngajinya kita alhamdulillah ya cukup hangat karena memang juga panas ya. Panas, hangat, semangat ya kan, karena memang aslinya gak sanggup. Gak apa-apa. Sekali-kali kan keluar ini kan bagus juga kan. Keluar keringat bagus ya Pak Haji ya. Kalau keluar keringat karena ngopi beda lagi ceritanya. Ya, ada lagi? Kalau tak ada saya serahkan ke MC-nya. Mana MC? Nah, demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Nasuminallah wa tawfiq. Astagfirullah khairat wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Suyono MAG. Siahnya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua bagi para pendengar. Sebelumnya dimohonkan untuk setiap kepala sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK untuk menyampaikan PPDB SMK dulu. Jadi mulai dulu. SD dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua PDM Kota Batam, kepada Bapak Ustadz Suyono